benar. Karena kesuksesan itu tercipta dari suatu kesialan atau keterpurukan kita, yang kita mampu menghadapi situasi itu dan dapat mengambil pelajaran dari situasi tersebut. Kata sukses memang sangat mudah diucapkan, tetapi bagaimana untuk mewujudkannya? Apakah semudah membalikan telapak tangan? Oh, tentu tidak. Untuk mencapai kesuksesan itu sangatlah sulit, tetapi percayalah, semakin berat tantangan atau hambatan yang kau lalui, maka semakin besar pula lah peluangmu untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ada hal yang sering kita lakukan dengan berulang-ulang kali karena sebuah keunggulan atau kemahiran, akan tetapi itu bukanlah tindakan, akan tetapi itu hanyalah sebuah kebiasaan. Saudara-saudariku sekalian, kita tidak banyak melihat orang sukses, tetapi pernahkah kita bertanya kepada mereka bagaimana mereka mencapai kesuksesan tersebut? Pasti mereka menjawab, ketika mereka mencapai kesuksesan tersebut, mereka pasti merasakan yang namanya kegagalan, bahkan hinaan, dan hampir merasakan yang namanya putus asa. Sekalipun mereka merasakan yang namanya putus asa, mereka terus berpikir, don't say impossible but say what is the way. Jangan katakan tidak mungkin, tetapi katakan bagaimana caranya. Karena itu, mereka tidak mau berhenti sampai di situ saja. Karena mereka masih memiliki keinginan yang kuat dan tekad yang kuat, hingga mereka sampai pada tujuan yang sesungguhnya, yaitu kesuksesan. Untuk itu, berjuanglah sedaya mampumu dan jangan pernah berpikir untuk menyerah walaupun engkau sering merasakan yang namanya kegagalan. All in struggle doesn't mean the slide. Gagal dalam perjuangan belum tentu kemunduran. Dari kegagalan tersebutlah kita berpikir dan mengatakan, mungkin hari ini kita gagal, tetapi hari esok kita tidak boleh gagal lagi. Kita harus berusaha dan bersungguh-sungguh, manjat dawa jada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Cukup sekianlah isi motivasi saya. Jika ada saudara maupun saudara yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Iya. Dari situ aja, dari situ menghadap ke kakak ini. Oke, di bawah. Oke, agak menyamping ya biar nampak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinanelatul Ijab. Saya ingin bertanya, maksud dan tujuan saya berada di sini hanya untuk bertanya kepada uti kami, yang dimana pertanyaannya bagaimana cara untuk meraih kesuksesan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Jika kita ingin sukses, kita harus berusaha dan berjuang. Ingat, Buya Hamka pernah berkata, jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak melangkah. Jangan takut salah, karena kesalahan yang pertama bisa membuat kita mempelajari atau menambah pelajaran untuk melangkah yang kedua kalinya. Apakah jawaban saya bisa diterima? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di sini untuk bertanya kepada kakak kami. Perkenalkan, nama saya Salwani Harap dari kelas 11A, yang dimana pertanyaan saya, apakah kakak pernah mengalami kegagalan dan bagaimana kakak mengatasi kegagalan tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Ya, saya pernah mengalami kegagalan. Contohnya, semalam saya gagal bermotivasi karena saya tidak mempunyai mental. Tetapi dari situlah saya belajar. Saya berpikir bahwa mungkin hari ini saya gagal, tetapi hari esok saya tidak boleh gagal lagi. Apakah jawaban saya bisa diterima? Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Janur Opipa dari kelas 9A. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak kami yang dimana pertanyaannya, apakah makna dari gagal dalam perjuangan belum tentu kemunduran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Jika kita mengalami masa kegagalan, bukan berarti kita harus mundur atau gagal. Tetapi kita harus berusaha dan berjuang lagi untuk mencoba dan coba lagi. Iya. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Baik. Pertanyaan dari ayah ini satu. Baik, tema dari kawan kita ini cukup menarik, apalagi apa yang beliau sampaikan ini sudah dialami sendiri ya. Kemarin saya lihat memang namanya ini dilangkahi satu nomor ini. Kemarin Noirul Anwar yang terusnya Lanur Syariah. Kita sudah mendengarkan dari kawan kita ini bahwa beliau gagal kemarin karena mentalnya tidak ada. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan menunda-nunda kesempatan adalah hal yang sia-sia. Kalau hari ini saya gagal, besok tidak boleh gagal lagi. Artinya pagi ini beliau sudah tampil dengan bagus. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita sudah gagal, kemudian kita coba lagi, lalu gagal lagi. Kita coba lagi dan gagal lagi. Tiba-tiba ada orang mengatakan, memang na pala maluhoi, memang na tipemui, memang gusot ko na wajar lalu hoi. Ada banyak yang menghantam kita, menjatuhkan mental kita di saat kita gagal itu. Bagaimana cara kita mengatasi itu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari ayah Anda. Silakan. Coba jawab saja berdasarkan pengalaman atau bagaimana. Jika saya tidak Langsung aja langsung. Jika saya gagal, saya akan selalu berusaha. Saya tidak mau mendengarkan kata orang. Never give up, jangan pernah menyerah. Tidak ada. Silakan closing statement. Cukup sekian isi motivasi saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan masih dapat lagi kita berkumpul di acara yang berbahagia ini.
Langkah yang kedua, salawat bertanya dan salam, barulah kita junjungkan turun Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ayahanda Pondok Pesantren Islamia Gunung Raya, yang terhormat Ustadz Kepala Lia dan Umi Kepala Sanawiyah, dan yang terhormat Ustadz wal Ustazah khususnya yang hadir pada hari ini, dan saya tidak lupa kepada saudara dan saudari sekalian. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan isi motivasi saya yang berjudulkan 6 prinsip hidup sukses ala Yusuf Hamka. Saudara-saudariku sekalian, adapun yang pertama ialah berpikirlah yang positif, yang kedua teruslah belajar, yang ketiga fokus pada kualitas, yang keempat lakukan inovasi, yang kelima menjadi bertanggung jawab, dan yang keenam bersikap rendah hati. Saudara-saudariku sekalian, jikalau yang 6 tersebut ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mudah untuk menempuh yang namanya hidup sukses. Dalam kesuksesan juga kita pernah menemukan yang namanya kegagalan. Dalam kegagalan tersebut kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap mencoba dan mencoba. Karena sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena kamu tidak akan tahu apa yang menantimu di ujung perjuangan nanti. Kalau bukan kamu yang menguatkan diri kamu sendiri, lantas mau siapa lagi yang harus kamu andalkan? Only you that can check your life, no one can do it. Hanya kamu yang hanya kamu yang dapat merubah hidupmu, bukan orang lain. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuanmu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Jangan biarkan rasa takut dan keraguan menghalangi langkahmu menuju kesuksesan. Dalam kesuksesan juga kita tidak boleh bermalas-malasan. Karena apa? Karena iziat wala ta'sal wala taqu qabilan panadamatul uqbali mayyataqasalu. Janganlah bermalas-malasan dan jangan bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan dan jangan pula lengah. Karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan saja. Dan selalu tanamkan dalam dirimu, aku harus sukses, aku pasti bisa. Karena ada orang tua yang harus dibanggakan. Dan ingatlah saudara-saudariku, sainganmu bukanlah teman sekelasmu, akan tetapi umur kedua orang tuamu. Thank you. Sekian dari isi motivasi singkat saya. Jikalau ada saudara-saudariku sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan dengan segala hormat. Iya, silakan kalau ada pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Siregar dari kelas 9F. Tujuan saya berdiri di sini hanya untuk bertanya kepada kakak kami yang dimana pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan bersifat positif dan apakah kakak juga sudah bersifat seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kita, yang mana pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berpikir positif dan apakah kakak sudah mengalaminya? Yang dimaksud dengan berpikir positif ialah selalu berprasangka baik, jangan pernah berprasangka buruk. Dan saya insya Allah sudah pernah mengalaminya. Apakah jawaban saya bisa diterima? Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukan Balu Arab dari kelas 12B. Di sini saya ingin bertanya kepada saudari. Tadi Anda mengatakan di terakhir motivasi Anda, tantangan kita bukanlah orang lain, namun umur kedua orang tua. Lantas bagaimana dengan orang tua kita yang sudah tiada? Apakah kita akan berhenti untuk mencapai kesuksesan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara kita. Yang mana pertanyaannya? Ialah jika orang tua kita telah tiada, kita jangan pernah putus asa. Karena apa? Karena kalau bukan kamu yang dapat merubah hidupmu, lantas mau siapa lagi yang harus kamu andalkan? Dan sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena kamu tidak akan tahu apa yang menantimu di ujung perjuanganmu nanti. Apakah jawaban saya bisa diterima? Sekianlah dari saya. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada saudara-saudariku sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya tadi ya? Sini. Mana pertanyaannya? Sini mau kemari. Siapa bertanya itu? Ayo. Sayang sudah disiapkan pertanyaan, nggak ditanyakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Ramawati dari kelas 10C. Iya. Di sini saya ingin bertanya, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara melakukan inovasi? Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini yang pertanyaan terakhir ini boleh ayah jawab ya, karena pertanyaan ini pertanyaan untuk guru ini. Inovasi itu menciptakan hal-hal yang baru. Contohnya biasanya guru mengajar di kelas, buka buku, ada yang PR-mu, nah sudah PR maju tu jolo, angkat paca bariba, nah ada PR naju di sini, mulai cowok, ada yang DPR, indah, ada yang DPR, adong, nama PR pataru tu jolo, nah semua PR jongjok tu jolo, matua sengoni sajo. Itu namanya tidak berinovasi. Yang berinovasi itu hari ini mungkin begitu cara dia menyampaikan pembelajaran, besoknya tidak. Anak-anak sudah sarapan pagi semua, sudah ibu. Baik, coba siapa yang ingat pelajaran minggu kemarin? Berlomba-lomba anak-anak menyampaikan. Baru besoknya dia bukan begitu lagi. Anak-anak, coba kamu lihat ada gambar di papan tulis ini. Coba tebak gambar apa ini? Marsidokon. Siapa yang bisa menyampaikan pesan dari gambar ini? Mulai cowok nih, yobani handphone. Coba kalian dengarkan suara handphone ini. Setelah kalian dengarkan, ambil kertas, simpulkan. Itu namanya berinovasi. Memberikan hal-hal yang baru. Jadi kaitannya dengan yang disampaikan kawanmu tadi, ya kalau kamu sudah gagal hari ini dengan cara ini, bagaimana bisa kamu ciptakan cara yang baru untuk mengatasi gagal hari ini untuk besok? Besok kamu buat cara yang baru, ternyata masih gagal, ciptakan lagi cara yang baru untuk tidak gagal pada berikutnya. Itu namanya berinovasi. Jangan tetap mengandalkan cara yang sama, padahal kamu sudah tahu hasilnya akan sama. Gitu ya, baik. Kita tarik benang merahnya dari dua tema yang disampaikan kawanmu. Yang pertama tadi masalah sukses. Tadi sempat saya tanyakan, ayah, Nang, bagaimana caranya kalau kita selalu diejek sehingga kita tidak mampu, katanya tidak mampu. Benar jawabannya tadi. Hodo mambotoho sangahise, indah harap mambotoho sangana adongmu. Jujur tidak pernah ya. Kemarin saya belajar kelas 96 ini ya. Saya tanya,
Kalau kita ada janji sama dokter, biasanya mau bikin apa itu? Ya, supaya kita nanti berobat tepat pada waktunya. Kemarin saya sampaikan, berobat dengan dokter, anggo indah dong janji ni barat dokter. Maruba tiba biasana marjanji rap dokter 150.000 upana bayaran lah. Tenggo marjanji rap dokter iba maibet kuman janjinya di WA. Maka nanti yang 150 bisa bertambah jadi 3 lipat ini, bisa jadi 450.000. Kemudian lanjut cerita, itulah hebatnya dokter itu. Kita beli obat saja ke apotik, cuma bawa kertas, yang kalau tidak ada kertas ini kita beli obat cuma 10.000. Begitu kita bawa kertas yang dicoret-coret dokter, tulisannya itu nggak bisa dibaca, yang 10.000 harganya bisa 50.000. Betul nggak itu? Kenapa? Karena di sana resep dok. Dan menjadi dokter itu tidak mudah. Kenapa? Karena harus banyak uang yang kita keluarkan di situ, dan banyak kita yang menempeli cita-citanya menjadi dokter. Mendaftar jadi dokter fakultas kedokteran saja, mohon maaf, mungkin di atas 100 juta. Lalu anggota tangiun mene dukunnya, wala malu ke dokteran umat tapi ondo ka region, wala malu ke dokteran ayat tapi ondo ka region. Napa lalalui? Anggo tangit ko masudei, kamu tidak akan bergerak. Tutup ima bena juga ada kan dokter kamu dok cari to ama marap danak menggadis aha keledai. Iwan kali itu pasar iden kita ayat nih mardalan anak nih jolo. Idokot kalak tu ayat nih, no tumatuk waktu mangandu. Anaknya bebenya mardalan ya Allah sia manengget di kudu ini taruh ini lagi jujuk. Ope margati do mamang hono mai ginjang di keledayon ayah mardalan. Diiring ayat non mak keledayon anaknya diginjang di keledayon. Keledai kan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing kan. Diiringnya mulai dong inai nawar lulu dong kalian oto anak nai nadura aku dotong dana kandu. Masa sama ayahnya disuruh berjalan dia naik di atas keledai itu? Ide gelei. Akhirnya apa? Berdiskusi lagi. Nah bisa semuanya iru bekal dua aku biar mana aku sudah menengget mardalan nih kak. Sama-sama digiring orang itu keledainya. Ini sudah cerita biasa kita dengarkan ini. Digiring. Begitu sampai di satu kampung ada lagi ibu-ibu di sana bercerita-cerita. Memang ibu-ibu mau kembali saja loh kalian ini kan? Gua ama-ama nak makobari, gua dong ama-ama nak makobari ini duit. Ya, makobari lewat kali dibilangnya lagi begitu. Na oto matong na dua halakandu. Adong do kendaraan na bisa tunggak masa berjalan kaki orang itu. Dibilang lagi mereka bodoh. Akhirnya apa? Dia bilang kesimpulan. Tengah sono pesal langsung ni beda mangharap tateng gitu mau kudon. Mulai lewat hutan, adong di sini lagi ibu dibilangnya. Nah sudah matuk pangibuan dijual mana dua halakan. Saya menek dongat keledanya dua ya lima. Soalnya mangilas nyari kurang ajar betul ngarundu. Akhirnya begele mijuk kali. Nanggo bisa semuni dengan mangnasu ni beda. Tak tambat rumah. Baru tambah tayak baru taposan. Tahap kali dayot pak nesan jolok, tambat kali san bolakang, bekali ayu-ayuna. Bari gandal kali, nayang delalali, mati mau boraknya lalali. Teharan na sudah na dok cara na butul beido bebet kali caran. Bari ini dekak no totoi, dekak mari no totoi, lumbu mari gandal dua hal. Pala cuy, na perlu menangin ini be. Sudah salah, tengget pe salah, naik tengget pe salah, sadalak pe salah, dua pe salah. Nah puru kemeta terus. Akhirnya apa? Kebetulan mereka lewat di sebuah jalan yang ada jembatannya. Jembatan bukan jembatan bagus, tapi pangitian, kian dia. Aduh, guarda pena buat mangite na porsanan keledai mah. Mangarut ke keledai di porsanan nyele di jembatan ini. Akhirnya nggak bisa dikendalikan. Akhirnya ketiga makhluk Allah itu sama-sama jatuh ke dalam sungai. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tenggelam. Naik boto ayah sama mamor, kele sonari sa lubang inaw boto. Sampai sonari naik boto ayah cari tuan sama mamor, kele sangat lubangan lebih inaw boto. Baru artinya apa yang mau kita lihat dari situ? Yang mau kita lihat adalah coba hanya karena mendengarkan cerita orang, pada akhirnya kita jatuh pada kegagalan. Maka jangan pernah mendengarkan orang lain. Kamu yang tahu apa yang ada pada dirimu, kecuali itu sifatnya bimbingan. Itu makanya para juga saya bilangkan marlomba, aduh, marlomba panjat pinang. Oke. Ayo marlomba. Roy bola ini dolar dia pala malang bandat kiti. Mulai rola gunung manau di wajkele tokek nyele. Allah napa malu mulai
mulai mijur, mulai rolak perlimbatan di kali. Sudah, sudah pokoknya satu ngak mardabuan. Karena mudah toke kan, son ilik, tak indah ilik. Imal bapak jatpian tanggal 17. Banyak permasalahan anak terjadi yang bendera merah putih ginjangan. Akhirnya ada satu kelompok mereka yang terakhir, mau dibilang orang apa sekalipun mereka tidak peduli, pelan-pelan mereka. Sudah mau panas matahari, mau siang, orang sudah pada pulang, gak ada yang mau nonton karena gak seru pertandingannya. Berpulangan orang makan siang, tiba-tiba orang mau lewat, mau tengok panjat pinang di tempat lain, tiba-tiba dong berbeda isi nama dak. Cok, kelompok ini sih nama dak gitu. Kalau ini gini dong, lah rumah airnya marsi pabuah, mulai marlut kau sudah si marlut, pala potang mari lalu malik ginjangan mona. Protokik na ginjangan ni buat dari mereka, ni ginjangan dukun itu monangnya. Pala duksoni pada bonus di hadiah ini jur. Biasa kalau ada orang menang pertandingan kan diwawancara itu kan. Macam pola ada permainan tinju kalau sudah menang dia pasti akan ditanya. Bagaimana latihan Bapak selama ini? Oh, saya latihan siang dan malam, tidak tidur dan tidak makan, hanya berzikir kepada Allah. Ada orang bilang begitu, karena dia sudah menang. Nanti ditanya lagi, kamu macam mana kok bisa menang mengalahkan Bapak itu? Kan dia terkenal juara bertahan. Begini saya Pak, tadi begini saya tiupkan sesuatu ke telinganya, tiba-tiba dia oyong dan bisa di situ aja. Bermacam-macam. Jadi roh halim dari sapaan. Apa jurus Bapak kok bisa menang di situ? Marangangan kali sudero kali pitua kemertan di on. Aduh benna monak kamu Pak, ide do dalan na benna monak kamu asih bisa mu hal nang naberan. Nang naramak kuling sip sude. Mahonok kalau wartawan nemanya apa enak nang naramang halus. Akhirnya naro sama manajernya. Ulak siapa yang mulai udah namanya ngulu sude. Coba kalau kamu dengarkan, kalau didengarnya tadi, mungkin mereka juga kalau mendengarkan omongan orang lain, mereka juga akan turun. Tapi karena mereka tidak mendengarkan, tidak penting. Yang penting saya harus berhasil. Itu yang sampaikan sama kalian. Yang terakhir, ada tadi pertanyaan, sainganmu adalah umur orang tuamu. Kemudian dikaitkan, bagaimana kalau orang tua sudah nggak ada lagi? Apakah kita harus berhenti untuk berbuat sukses? Tidak. Ayah nedokun umur sainganmu, umur ni orang tuamu, karena kita semua pasti bercita-cita membahagiakan orang. Maka kejarlah sebelum mereka kembali kepada Allah. Kamu sudah sukses. Gunanya apa? Supaya kau buat bahagia mereka. Itu maksudnya. Jadi gue bisa umat ni baik. Sampai mikir-mikir saya lapot karenya panjat sumati ya. Aran ni jok naruania mangidaiba. Sukses bukan berarti harus banyak uang, enggak. Nangis ni, nanggo biala lo umat tapi psikolog tangis, roh ayat tak tangis. Jojo tidak pun ayat, tapi nanggo dong maksudnya ayat dia. Sudah udah dia hilang. Asa ulang paro ayat tak tuson. Dia bangga roh umat tak tuson. Mangi do mak jo, solok nabe namar pustak do. Maka dari nasoni na perlu iparo orang tua ni batuson. Masoni lo jangan le ipa hilang ho do be. Jarang loh orang tua datang kemari tidak nangis kalau mau pulang. Memang ayah nak don ayah paturia mau godong bermasalah. Tapi kau cari tuh nak nanggo piga orang tua roh itu kantor mengurus persoalanmu kecuali dia tinggalkan ruangan ini dengan tetesan air mata. Itu tidak kamu balas. Tidak berusaha kamu balasnya nanti sebelum mereka meninggal. Itu makanya dibilangkannya sainganmu bukan kawanmu, sainganmu umur orang tuamu. Berkejarlah dengan waktu. Tuh. Baru yang kedua, bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada lagi? Apakah saya tidak sukses lagi? Tidak. Justru kalau orang tua sudah tidak ada, disitulah kita harus lebih hebat lagi. Maka saya bilang, anggodong ayat tak, adong umat tak, gok kepeng nia, gok kaum nia, tarpasi koleo ginjang. Tidak ada yang luar biasa di situ. Bang Ido maaf, nak akius ada 2 tahun lebih, anggodong ayat nia, dong umat nia, gok kepeng nele. Aku ada 2 tahun lebih, molang bercobot. Tapi bagaimana kamu yang berjuang dengan keterbatasan, lalu kamu bisa berhasil? Kau buktikan sama dunia, ini loh saya. Ambil kiamanya udah diantar kau sama orang kamu dengan kereta yang mewah, dengan jajan yang mahal, lalu kamu ranking 1 di sini, wajar. Tapi bagaimana kamu datang kemari dengan keterbatasan segalanya? Orang jajan kamu cuma duduk senyum-senyum. Pura-pura kamu sudah ada jajannya, tapi karena untuk menutupi kekurangan itu, kamu tak semangat. Orang sudah bayar SPP, kamu diam-diam datang ke kantor. Bu, Pak, bisa nggak ditunda SPP? Ayah saya belum ini menduduk, minggu depan mungkin baru mendodos. Itu baru hebat.
Yang gak ianya kalau ada orang tua, ada mama, ada ayah, ada hepeng, yang berhasil itu pun hebat, itu lagi lebih hebat lagi. Yang kita sayangkan malah sebaliknya. Jadi kalau orang tua pun sudah tidak ada, jangan pernah berhenti, itu baru hebat. Bisa dipahami itu? Bisa nggak dipahami itu beliau? Jadi kalau orang tua kita sudah nggak ada lagi, jangan pernah berhenti, tunjukkan pada dunia. Saya harus mampu. Kalau orang sekolahnya di Medan dengan sekolah yang begitu hebat, di papan tulisnya pun nggak ada lagi menggunakan spidol, dia sudah menggunakan paklet. Begitu kita kerjakan, sekarang sudah mulai itu. Nanti gurunya tinggal kirim linknya, kerjakan tugas, langsung dikirim ke sini. Google formulir itu dikerjakan di sini. Lalu mereka menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi menteri pada akhirnya. Wajar, tapi bagaimana dengan kita yang papan tulisnya kelas 9 berapa itu yang sudah pecah-pecah papan tulisnya? Tapi dengan tenang gurunya masih menulis di sana, dan tulisannya kalaupun di antara yang pecah-pecah itu masih bisa kamu baca. Tiba-tiba besok mereka jadi tentara, kamu juga jadi tentara. Itu baru hebat. Ini saya minta doanya. Kemarin saya jumpa dengan orang tua salah satu kawan kalian, abang kalian tamat kemarin, namanya si Eka. Dulu dia murid saya di SMP sampai 3 kali SMP, aliannya dia di sini. Beliau sedang mengikuti pelamaran tentara di Bengkulu. Kemarin sudah ngurus-ngurus berkasnya, minta doa, titip salam sama kita. Ini pun saya sampaikan ke kita semua. Kita doakan mudah-mudahan abang itu nanti berhasil dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Amin. Itu. Jadi bagaimana dari guru raya yang gurunya, mohon maaf, yang guru kita datang kemari menggunakan sorban, menggunakan kain, mereka berjenggot. Tiba-tiba anak-anak yang dilahirkan mereka jadi tentara, jadi polisi, angkatan laut, angkatan udara baru. Anggo guru deh, memang lo di sekolah, tapi do konaya dong di sekolah. Nah, tola masuk tu gerbangi, anggo na ada berko 10 alat donganmu, PT 10 alat kuburan. Dorong 10 alat siap gerak, kancang depan gerak, langkah tegak maju jalan, langkah tegak masuk kuburan kusur. Ini baju nilai masuk baju di tentara, ketak masuk dari pamatang no, pinggang no sudah pas pinggang di tentara. Tiba-tiba mereka tamat jadi tentara, wajarlah orang mereka dari SMA sudah dikader seperti itu. Bagaimana kita yang berjenggot dan pakai sarung tiba-tiba keluar dari pondok menjadi tentara, itu baru luar biasa. Itu jadi jangan pernah menutup mimpi-mimpi Anda. Silakan pasang mimpimu dan tidak boleh hanya bermimpi. Dampingi juga dengan ikhtiar masing-masing. Ulang lagi orang tua yang balasan. Napa lalu ayah, napa lalu enggak. Sekarang pun jadi kamu, mau enggak? Tadi dibilangkannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barangkali itu ya bisa disampaikan kepada anak kami semua. Sekali lagi, disebabkan kehebatan dua kawan kalian yang telah memukau kita pada pagi hari ini, maka ayah tidak lagi memanggil kawan-kawan yang tidak piket. Biarkan mereka berkembang biak dengan minat dan bakatnya tidak piket setiap pagi ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini menyadarkan mereka untuk hari-hari berikutnya mereka tampil melebihi ketampilan daripada kakak-kakak mereka pagi ini. Demikian saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya untuk Ustaz? Allah, gimana lo yang bilang? Iba mama receh, makmul, manopak, matenado. Baik, yang baca doa.